Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maharia Alfia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Kali ini saya akan melanjutkan tentang penyembuhan uji asumsi klasik, penyembuhan data pada uji multikolonialitas, data terdeteksi multikolonialitas. Uji multikolonialitas atau uji multikol dilakukan dengan melihat nilai tolerance values dan variance inflation factor atau FIV pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multikolonialitas yaitu sebagai berikut. Lihat dari kolom koloniality statistik pada tabel koefisien. Tolerance values-nya itu harus kurang dari 0,1 atau FIV-nya itu lebih dari 10, maka itu dinyatakan terjadi multikolonialitas pada data tersebut. Sebaliknya, jika nilai tolerance value-nya itu lebih dari 0,1 atau FIV-nya itu kurang dari 10, artinya tidak terjadi multikolonialitas pada data tersebut. Faktor yang mengidentifikasikan gejala multikolonialitas dalam model regresi yaitu suatu keadaan di mana data menunjukkan korelasi linier yang perfect di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model regresi. Akibatnya, nilai yang dihasilkan tidak dapat dipastikan nilainya. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala multikolonialitas dalam model regresi yang pertama, melakukan alternatif uji lain dengan mendeteksi gejala multikolonialitas dengan model regresi seperti uji korelasi. Yang kedua, melakukan transformasi data seperti LN, log, lag, dan lain-lain. Yang ketiga, mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Yang keempat, melakukan outlier terhadap data ekstrim atau tidak diperlukan, maka boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi. Selanjutnya, penyembuhan data pada uji normalitas, data tidak terdistribusi normal. Faktor yang mengidentifikasikan data tidak normal adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat data ekstrim, data yang melebihi nilai maksimum ambang batas. Yang kedua, terdapat data tertumpuk. Dan yang ketiga, nilai mendekati nol. Nah, ini adalah jenis-jenis grafik histogram transformasi data yang tidak normal. Moderate positive squareness ini tuh terlalu ke kiri. Yang subtension positive square ini juga. Nah, yang ini terlalu ke kanan, yang ini terlalu condong ke atas. Nah, solusi alternatif untuk mengatasi gejala data yang tidak normal dalam model regresi itu banyak ya, dalam bentuk histogram, ada yang bentuk transformasi data seperti ini. Tapi untuk uji penyembuhan uji normalitas ini kita tidak jelaskan karena terlalu panjang caranya. Jadi saya hanya akan menjelaskan tentang penyembuhan data untuk uji multikolonialitas. Pertama kita uji dulu data yang untuk menguji multikolonialitas. Di sini saya sudah siapkan data, ada incoming, earth x1, width x2, expire x3, dan x4. Caranya untuk uji multikolonialitas masih sama ya. Pertama kita klik analyze, lalu kita klik regression, kita klik linear. Nah, di sini dependennya kita masukkan yang Y, independennya kita masukkan X1, X2, dan X4. X3 sampai X4. Ya, semuanya kita masukkan. Option statistiknya kita tambahkan yang collinearity diagnostic. Sisanya nggak ada lagi yang kita pakai optional, lalu kita klik OK. Nah, kita langsung ke tabel koefisien, kita lihat collinearity statistiknya. Nah, di sini nilai tolerance-nya itu ada 0,455 untuk X1, 0,505 untuk X2, 0,100 untuk X3, dan 0,100 juga untuk X4. Nah, dari pengertian tadi, nah nilai toleransi itu jika di bawah 0,1 itu terjadi multicol, jika lebih dari 0,1 tidak terjadi multicol. Nah, di sini secara kita lihat dari nilai toleransinya itu semuanya di atas 0,1. Nah, selanjutnya kita melihat nilai FYV-nya. Nah, di sini nilai FYV-nya itu 2,195 untuk X1,
1,981 untuk X2, 10,007 untuk X3, dan 9,976 untuk X4. Nah, di sini pada X3-nya itu didapat nilai 10,007 yang artinya lebih dari 10. Maka pada data ini atau pada data X3 ini terjadi multikolonialitas. Nah, cara penyembuhannya adalah kita menggunakan cara yang ketiga. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala multikolonialitas, kita menggunakan opsi yang ketiga, yaitu mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Nah, caranya kita uji kembali, kita klik analyze, lalu kita klik regression, kita klik linear. Nah, di sini pada independennya kita keluarkan yang variabel yang berkorelasi tinggi, yaitu X3. Kita keluarkan X3, ya, yang hanya tersisa X1, X2, dan X4. Lalu statistiknya masih sama, kita klik OK. Lalu kita koefisien. Nah, di sini maka hasilnya itu berbeda lagi ya dari yang tadi. Nah, coba kita lihat. Nah, kan kita melihat dari collinearity statistik. Nah, nilai tolerance value-nya itu harus untuk tidak terjadi multikolonialitas itu harus lebih dari 0,1. Nah, di sini nilai toleransi itu terdapat nilai 0,577 untuk X1, 0,505 untuk X2, dan 0,9826 untuk X4, yang artinya pada toleransi ini tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya kita melihat nilai FIV-nya ini untuk memastikan kembali apakah benar tidak terjadi multikolonialitas. Di sini untuk yang tidak terjadi multikolonialitas itu nilai FIV-nya itu harus kurang dari 10. Nah, di sini nilai FIV-nya itu ada 1,732 untuk X1, 1,781 untuk X2, dan 1,211 untuk X3. Yang artinya tidak terjadi multikolonialitas seperti itu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.